Shalom jemaat Gereja Betani Yestoya Malang yang luar biasa. Wah, senang sekali berjumpa dengan Bapak Saudara. Dan hari ini saya diingatkan Tuhan untuk kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 13, Saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang kedua dan ayat keempat. Saya akan bacakan buat Saudara. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kemudian ayat yang keempat, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke satu daerah namanya Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke satu pulau namanya Siprus. Ini menarik, saudara ya. Hari ini saya ingin bicara pada tentang tuntunan. Bapak Ibu, kita ini berjalan seperti orang buta dalam kehidupan ini. Beberapa pengalaman kita di masa lalu menjadikan kita belajar sesuatu. Beberapa pengetahuan kita di masa lalu membuat kita memahami sesuatu. Beberapa informasi atau data yang kita tahu di masa lalu membuat kita akhirnya mengerti. Dan ketika kita mengerti, kita coba memproyeksikan ke masa depan. Sehingga namanya prediksi sebenarnya. Tapi percayalah bahwa prediksi manusia tidak ada yang tahu. Prediksi manusia kadang seringkali meleset sebenarnya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis namanya John Naisbitt, namanya Megatrend 2000 dan Megatrend 2010. Kemudian Megatrend ini, penulis buku ini meneliti ya 10 tahun terakhir apa yang terjadi, 20 tahun terakhir apa yang terjadi, dan memproyeksi kira-kira 10 tahun ke depan apa yang terjadi sebenarnya. Dan yang menjadi menarik kemudian beberapa hal, ada 10 hal yang dia prediksi, dan puji Tuhan memang ada yang benar juga sebenarnya. Tetapi proyeksinya tidak tahu kapan terjadi, apa yang terjadi, bagaimana terjadi. Tapi hari ini kita melihat ada pribadi yang jauh lebih hebat yang bisa menuntun Anda dengan saya. Sekarang kita tahu tentang Paulus, sekarang kita tahu tentang Barnabas, tapi mereka juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup mereka. Tetapi baik Bapak Ibu, apapun yang Anda alami, ini menarik ya. Berkatalah Roh Kudus, dan juga oleh karena disuruh Roh Kudus. Jadi saya mengajak setiap saudara hari ini, apakah Roh Kudus menuntun saudara? Mari minta tuntunan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus berbicara. Mungkin dia berbicara waktu Anda berdoa dan berpuasa. Mungkin Roh Kudus berbicara bagi Anda dengan saya pada saat kita sedang bertemu dengan sahabat, dia bicara sesuatu, Roh Kudus bicara. Mungkin Roh Kudus bicara lewat khotbah-khotbah, lewat ibadah, maupun Zoom online yang Anda ikuti. Tapi pekalah dengan suara Roh Kudus. Karena dia bisa menuntun, menguatkan, memulihkan setiap Anda dengan saya. Hari ini, mari bekerja sama dengan Roh Kudus. Hari ini, mari bersepakat dengan Roh Kudus. Hari ini, mari tinggal dalam kuasa Roh Kudus. Supaya Anda dengan saya, seperti Paulus dengan Barnabas, kemanapun mereka melangkah, dibuat berhasil. Karena sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Saya berdoa di tengah pandemi ini, Anda melewati badai, kesulitan, tapi menikmati kemenangan. Karena kenapa? Anda mendengar Roh Kudus berkata-kata, menikmati tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, tetap bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.